Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan properti yang di-request oleh teman-teman kita. Ini sektor yang saya kurang suka sih, karena properti itu terkena dengan sektornya yang cukup beresiko, ya. Tapi kalau sektornya di sektor industri sih itu kan lebih produktif, itu saya lebih suka ya. Tapi kalau yang kayak properti seperti untuk retail, apartemen, housing itu biasanya cukup beresiko sih. Jadi harus ikut permainan ekonomi. Kalau ekonomi lagi booming, maka ekonomi bisa menjaga supaya properti itu bisa laku. Tapi kalau ekonomi lagi lesu, maka biasanya properti yang terdampak cukup parah. Kita akan bahas Trimitra Propetindo Tbk dengan kode emiten LAND atau kita panggil aja LAND. Namanya bagus, cuman sektor yang mereka tekuni ini memang agak berisiko ya. Kita akan bahas tentang LAND ini adalah perusahaan investasi dan pengembangan properti yang sehat yang didirikan pada tahun 2012. Jadi masih baru-baru juga ya. Sebagai pembangun kontraktor rumah premium di Jakarta Selatan, sebagian besar di kawasan Pondok Indah dan BSD Serpong. Mengembangkan proyek residensial dan komersial ya. Jadi ini residential untuk tempat tinggal, komersial juga seperti ya untuk penjualan-penjualan gitulah ya, mall-mall gitu, toko-toko selama bertahun-tahun mendapatkan reputasi dan kepercayaan yang baik ya. Cuman fundamental daripada LAND ini sebenarnya kurang baik sih. Mereka masih mencatatkan kerugian pada kuartal kedua tahun 2022 ini, yang nanti kita akan lihat ya. Kita lihat dulu dari pemegang sahamnya. Untuk prospeknya sih seperti biasa masih cukup beresiko. Pemegang sahamnya ada Graha Mulia Indotama. Kalau kita lihat di sini sih aman ya. Ya, paling ini tentang tambang itu bukan perusahaan LAND ya, tapi perusahaan lain. Baik, selanjutnya kita akan lihat fundamental daripada LAND ini yang saya sudah download di idx.co.id. Udah update sampai kuartal kedua dan di RT Business juga sudah update. Jadi langsung aja kita sandingkan, kita bandingkan face to face antara RT Business dan PDF-nya. Biasanya sih oke sih. Biasanya RT Business nggak terlalu banyak error ya, apalagi perusahaan yang sudah lama IPO-nya. Kecuali yang masih baru-baru itu biasanya agak error sih. Mungkin inputnya yang salah atau datanya yang salah. Langsung aja kita lihat di PDF dan RTI Business. Dan ini dia. Kita cek dulu dari pemegang sahamnya. Graha Mulia Indotama memegang 36%, lalu porsi publik 27%. Ini masih aman. Selanjutnya kita cek laporan keuangannya, kita lihat dulu PDF-nya. Untuk mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita coba cek laba rugi untuk entitas Indo seberapa besar, yaitu sebesar minus 4 miliar. Dan di RT Business akurat, net profit minus 4,18 miliar rupiah. Sehingga PER yang dicatat itu masih minus ya, minus 30 kali. Lalu selanjutnya di sisi liquidity sih cukup bagus, kurang rasio 111%. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 241 miliar rupiah dengan liabilitas jangka pendek 216 miliar. Bentar. Oke, 241 dengan 216. Oke, berarti masih lebih besar aset lancar ya. Tadi saya kira aset lancarnya 100 miliar gitu, tapi salah. Selanjutnya di sisi turnover dia cukup liquid, 6,63 miliar rupiah. Pergerakannya kita coba lihat. Wow, cukup mengerikan ya. Kayak roller coaster. Dari harga 1.800 terjun sampai dekat-dekat gocap. Ini harga IPO-nya berapa ya? Harga IPO 390, sekarang udah terjun sih. 2018 ya IPO-nya ya. Baik, jadi LAND ini bisa dibilang masih belum menarik. Dari sisi apa aja? Ya paling cuma satu sih, dari sisi PER-nya aja, tapi cukup mempengaruhi ya. Masih mencatatkan kerugian sehingga sahamnya ini nggak bisa naik-naik. Padahal sebelumnya dia pernah mencapai harga 1000-an, tepatnya di 1.800 rupiah. Dan akhirnya turun dari tahun 2020 ya. 2019 malahan pertengahan turun terus sampai akhirnya tahun ini pun masih belum mencapai 100 rupiah harga sahamnya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah LAND ini aman untuk diinvestasikan, saya belum sarankan ya. Kalau teman-teman ingin referensi saham-saham yang bergerak di bidang properti, kayaknya cuma ada satu sih di sininya, ini Poli ya. Sisanya paling sektor-sektor energi dan consumer goods. Untuk bahan-bahan untuk pembangunan rumah
Saya coba cek dulu apakah ada. Kayaknya sih Ancol, Messi. Oh, paling Mulia aja teman-teman. Mulia itu produsen kaca ya, bisa kaca rumah, kaca mobil, kendaraan, ataupun kaca kontainer seperti itu ya. Botol kecap atau botol marjan. Sisanya sih paling Poli yang benar-benar bergerak di bidang properti. Ya, paling itu sih. Poli dan Mulia lebih baik daripada Land. Yang ini pairnya masih belum oke. Jadi gitu aja teman-teman. Semoga dapat membantu. Saya tutup untuk pembahasan Land kontraktor perumahan dari Jakarta Selatan di daerah sana. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.